Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Hari ini, Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Bersama dengan saya, Maria Ratih Sandriawati dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih yang telah Engkau berikan pada kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menjadi penerang bagi kehidupan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perikop ini, Yesus menguraikan cara mendisiplinkan atau menerima kembali seorang saudara Kristen yang berbuat dosa kepada seorang anggota lain di dalam gereja. Mengabaikan ajaran Kristus ini berarti berkompromi secara rohani dan akhirnya mengakibatkan kehancuran kepada gereja sebagai umat Allah yang kudus. Dalam hidup ini, terkadang kita sering jatuh dalam dosa. Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan saudara atau sesama kita yang melakukan dosa. Tetapi terkadang kita malas mencampurinya atau beranggapan bahwa itu urusannya sendiri dengan Tuhan. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk peduli dan menasihati saudara kita itu, sebab mereka adalah tanggung jawab kita juga. Saudara-saudari, orang berdosa harus diterima dan dipertobatkan. Kesalahan orang harus dinyatakan dan ditegur. Kita jangan senang cerita kejelekan orang lain, ataupun jangan senang juga mendengar cerita tentang kejelekan orang lain. Orang yang senang bercerita kejelekan orang lain adalah orang yang pengecut. Dia terlalu penakut untuk terus terang mengatakan kesalahan orang di depan orang itu, sehingga ia pergi kemana-mana dan bercerita dengan hati pengecutnya dan mulut kotornya itu. Siapa senang bercerita kejelekan orang lain dapat kita nilai sebagai seorang pengecut
yang tidak mungkin bisa dipercaya. Saudara-saudari, bila saudaramu berbuat dosa kepada kita atau kepada siapapun, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kenapa harus di bawah 4 mata? Agar dia merasa tidak dipermalukan dan dia mau lebih terbuka. Haruslah ditegur tentu dengan baik dan kasih, agar dia menyadari dosanya dan mau bertobat. Teguran menjadi tanda kasih dan pengampunan Allah yang Dia berikan dengan penuh kesabaran. Teguran di bawah 4 mata juga menjadi tanda bahwa dosa yang dilakukan seseorang itu tidak akan diperkarakan, asalkan dia sungguh-sungguh mau bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Tetapi jika teguran penuh belas kasihan ini tidak didengarkan, dan ia masih terus hidup di dalam dosa-dosanya, maka harus ada 2 atau 3 orang saksi untuk membahas dengan lebih serius apa yang telah dilakukan orang berdosa tersebut. Dan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Selain itu, kita juga mendoakan, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus hadir. Jika ada 2 atau 3 orang mendoakan orang berdosa itu, Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita lakukan bila Dia juga tidak bersedia? Maka bawalah ke persekutuan jemaat. Kesaksian 2 atau 3 orang jemaat sangat kuat membantu penyelesaian masalah di persekutuan jemaat. Alangkah lebih baik diselesaikan melalui jalur persekutuan jemaat daripada melalui jalur hukum. Dan setiap gereja selalu mempunyai ketentuan siasat gereja yang mengatur masalah ini. Saudara-saudari, mungkin ada orang yang bersalah kepada kita atau kepada orang lain yang kita saksikan. Bila ada, kita jangan membiarkannya, tetapi lakukanlah sesuai jenjang penggembalaan di atas. Lakukanlah dengan baik, dengan kasih, dan takut akan Tuhan. Mari kita berhenti memiliki hati yang picik dan membenci sesama orang percaya. Mari berhenti berkeras hati dan tidak mau mengampuni. Mari kita belajar mengasihi, berbelas kasihan, pengampunan, kekudusan, dan kebenaran. Marilah kita belajar menerapkan cara hidup yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kebenaran Allah untuk menuntun seluruh jemaat hidup di dalam kekudusan. Biarlah kita belajar untuk mengasihani saudara-saudara kita yang tengah jatuh ke dalam dosa. Marilah kita belajar juga untuk mendisiplinkan mereka jikalau teguran kita tidak juga mereka dengar. Marilah kita belajar untuk terus mendoakan mereka, 2 atau 3 orang paling sedikit. Terus doakan hingga Tuhan memberikan pengampunan dan teguran keras, sehingga jemaat yang berdosa itu bertobat dan kembali kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Tujuannya agar dia mau mengakui dan menyesali akan dosa-dosanya, supaya dia mau bertobat. Bila demikian, dia akan memperoleh keselamatan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarkanlah segala kebaikan dan kebenaran menguasai hati dan pikiran kami.
Jernihkanlah hati dan pikiran kami, sehingga hanya memikirkan dan menghayati segala kebaikan yang berasal hanya daripada-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.